Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa. Pagi ini, kita akan melanjutkan materi, algoritma dan struktur data, yaitu mengenai rekursif. Nah, sebelumnya akan saya sampaikan dulu yang akan kita pelajari pada pagi ini, yaitu mengenai mengapa menggunakan rekursi, kemudian konsep dasar rekursi, penyelesaian faktorial dengan rekursi, kemudian rekursi tail, dan yang terakhir adalah fungsi rekursi. Fungsi rekursi di sini disajikan dalam 3 contoh ya, 3 fungsi, yaitu faktorial, Fibonacci, dan fungsi prima gitu. Yang pertama, mengapa menggunakan rekursi? Oke, jadi berikut adalah alasan gitu ya, kenapa sih kok kita harus menggunakan rekursi gitu ya, fungsinya apa gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kenapa kita harus menggunakan rekursi, itu untuk merumuskan solusi sederhana dalam sebuah permasalahan yang sulit untuk diselesaikan secara iteratif dengan menggunakan loop for, while, atau do while. Jadi somehow kita akan menemui sebuah case gitu ya yang butuh iterasi, butuh perulangan, tetapi tidak cukup hanya dengan diselesaikan menggunakan loop for, loop while, atau do while. Nah, maka dari itu kita butuh yang namanya rekursi. Yang kedua, mendefinisikan permasalahan dengan konsisten dan sederhana. Dan yang ketiga, membantu untuk mengekspresikan algoritma menjadi sebuah rumusan yang membuat tampilan algoritma tersebut lebih mudah untuk dianalisa. Gitu. Jadi dengan adanya rekursi ini membuat coding kita juga lebih simple gitu ya, lebih mudah untuk dimengerti, lebih mudah untuk dianalisa. Baik, konsep dasarnya sekarang ya. Nah, rekursi mempunyai arti suatu proses yang bisa memanggil dirinya sendiri. Jadi, rekursi itu adalah sebuah fungsi atau sebuah proses di mana dia dalam fungsi itu dia memanggil dirinya sendiri, memanggil fungsi tersebut, gitu. Nah, dalam sebuah rekursi sebenarnya terkandung pengertian sebuah prosedur atau fungsi. Perbedaannya adalah bahwa rekursi bisa memanggil dirinya sendiri. Kalau prosedur atau fungsi harus dipanggil melalui pemanggil prosedur atau fungsi. Gitu. Jadi, kalau rekursi ini adalah sebuah fungsi yang dia pemanggilannya itu bukan di fungsi yang lain, tapi dalam fungsinya tersebut, gitu ya, dalam fungsi itu sendiri. Jadi, sebuah fungsi yang bisa memanggil dirinya sendiri. Gitu. Jadi itu perbedaannya antara rekursi dengan prosedur atau fungsi. Kalau prosedur atau fungsi, dia butuh fungsi yang lain untuk memanggil fungsi tersebut atau prosedur itu. Gitu. Tapi kalau rekursi, dia memanggil dirinya sendiri di dalam tubuhnya gitu ya, di dalam fungsinya dia gitu. Dan penyelesaian faktorial dengan rekursi. Oke, ini contoh ya. Kita bisa menggunakan rekursi untuk faktorial. Penyelesaian faktorial harus dilakukan secara iteratif, ya, di mana kita tahu bahwa misal n faktorial itu rumusnya adalah n dikali n-1, dikali n-2, dikali n-3, dan seterusnya ya, sampai 1. Ya, sampai 1. Nah, kenapa 1 di sini ya? Sampai angka terkecilnya itu kan 1 ya. Misal gini ya, 5 faktorial, itu kan berarti 5 dikali 5 min 1, 4 dikali 5 min 2, 3 gitu kan, dan seterusnya sampai 1 ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi ujungnya 1 gitu. Jadi rumus dari faktorial itu adalah n dikali n min 1 dikali n min 2 dan seterusnya sampai 1 gitu. Nah, kemudian di sini kita juga tahu bahwa untuk 1 faktorial nilainya 1 ya. Nah, untuk 0 faktorial juga sama dengan 1. Oke. Nah, dengan rekursi kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Oke.
Nah, oke, ini adalah sebuah rumus ya, formula di sini. Fn, nah, dia bernilai 1 jika n-nya sama dengan 0 atau n-nya sama dengan 1. Ya. Untuk 1 faktorial atau 0 faktorial nilainya 1. Oke. Nah, dia bernilai 1 jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1. Tetapi dia kalau lebih dari 1, ya, kalau lebih dari 1 berarti dia bernilai n dikali, nah ini ya, manggil fungsi itu sendiri, manggil Fn ini ya, manggil formula itu sendiri. Jadi n dikali manggil fungsi itu dengan n-nya dikurangi 1 di dalamnya. Gitu ya. Jadi misal ya, 5 faktorial. 5 faktorial itu berarti 5 dikali 4 faktorial. Betul ya? Kan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu kan 4 faktorial ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini berarti ini ya. Contohnya tadi kalau misalnya 5 faktorial berarti 5 dikali Fn-1 berarti 4 faktorial. Nah, faktorial berarti kan manggil dirinya sendiri ya. Manggil fungsi rekursi itu sendiri. Nah, seperti itu contohnya untuk penyelesaian faktorial. Nah, kita belajar mengenai fase pada rekursi sekarang ya. Ups. Nah, di sini ada 2 fase dalam rekursi. Ada fase awal, ada fase balik. Fase awal itu masing-masing proses memanggil dirinya sendiri. Fase berhenti jika pemanggilan telah mencapai kondisi terminal. Nah, kondisi terminal adalah kondisi di mana sebuah fungsi rekursi kembali dari pemanggilan. Artinya, fungsi tersebut sudah tidak memanggil dirinya sendiri dan kembali pada sebuah nilai. Contoh, dalam perhitungan faktorial dari n, kondisi terminal adalah n sama dengan 1 dan n sama dengan 0. Nah, untuk setiap fungsi rekursi minimal harus ada satu kondisi terminal. Oke, jadi fase awal ini fase proses memanggil dirinya sendiri ya. Memanggil dirinya sendiri sampai pada kondisi terminal. Ya, kondisi terminal itu adalah kondisi di mana sebuah fungsi rekursi kembali dari pemanggilan. Artinya fungsi tersebut sudah tidak memanggil dirinya sendiri. Nah, kalau dari contoh faktorial tadi, berarti kondisi terminalnya adalah ketika n-nya sama dengan 1 atau ketika n-nya sama dengan 0. Nah, itu kan sudah berhenti ya. Sudah berhenti, sudah tidak memanggil fungsi rekursi itu lagi. Gitu ya. Nah, itu berarti itu kondisi terminalnya. Nah, berarti fase awalnya sampai situ tuh. Sampai pada 1 faktorial atau sampai pada 0 faktorial. Gitu. Nah, untuk setiap fungsi rekursi minimal harus ada satu kondisi terminal. Kemudian yang kedua adalah fase balik ya. Fase balik di sini fungsi sebelumnya akan dikunjungi lagi dalam fase balik ini. Ya, fungsi sebelumnya itu akan dikunjungi lagi dalam fase balik. Fase ini berlanjut sampai pemanggilan awal sehingga secara lengkap proses telah berjalan. Ya, namanya fase balik berarti kan mengunjungi proses yang tadi ya sampai awalnya. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin ini bisa lebih paham ya kalau menggunakan ini. Contoh ini. Fase pada fungsi rekursi ya. Ini contohnya faktorial ya. Misal di sini F4. Artinya 4 faktorial ya. 4 faktorial itu berarti 4 dikali 3 faktorial ya. Nah, 3 faktorial ini kan berarti fungsi rekursi 3 dengan n sama dengan 3 ya. Nah, untuk n sama dengan 3 berarti rumusnya apa? 3 dikali 2 faktorial. Untuk 2 faktorial, rumusnya adalah 2 dikali 1 faktorial. Nah, 1 faktorial tadi sama dengan 1. Sudah sampai pada kondisi terminal. Oke, berarti dia sudah tidak memanggil fungsi dirinya sendiri, gitu ya. Sudah, ini kan nggak ada dikali apa-apa, nggak ada dikali manggil fungsi dia sendiri lagi kan. Sudah sama dengan 1. Nah, berarti itu sudah selesai fase awalnya. Kemudian, nah, kita masuki fase balik di sini ya. Oke, ini 1. Fase balik berarti ya kita telusuri lagi tuh fase awalnya ya. Ini 1, kemudian dikali 2. Ya,
1, ini F1 ini dikali 2. Masuk ke F2. Oh, berarti F2 itu nilainya 2. Nah, F2 di sini masukkan ke sini. Nah, F2 ini 2 dikali 3. Berarti 6. Oh, berarti F3 itu sama dengan 6. Ya, terus masuk ke sini F3. Ini F3 ya, masuk ke sini 6. 6 dikali 4. Nah, 4 kali 6 sama dengan 24. Oh, berarti F4 itu sama dengan 24. Nah, setelah selesai itu sudah ketemu F4, berarti sudah rekursi lengkap. Itu sudah selesai proses rekursinya. Seperti itu. Oke. Ini contoh coding ya untuk faktorial di sini ya. Ini ada fungsi rekursinya, fact di sini ya, faktorial dengan parameternya n. Jika n-nya kurang dari 0, jadi ini mengimplementasikan ke codingnya ya tinggal kita lihat rumusnya yang tadi ya. Kita lihat rumus yang ini tadi. Gampang ya. Kalau n-nya sama dengan 0 atau 1, maka return-nya 1. Kalau n-nya lebih dari 1, maka menggunakan fungsi ini. Ya. Oke, ini ya. Jika n-nya kurang dari 0, berarti return 0. Kurang dari 0 berarti minus ya. Minus kita return 0. Gitu. Biar nggak jadi kesalahan nanti. Nah, kalau n-nya sama dengan 0, return 1. Kalau n-nya sama dengan 1, return 1. Nah, ini kondisi terminal tadi ya. Kemudian, jika tidak, jika yang lain, artinya n-nya lebih dari 1, berarti rumusnya adalah n dikali fact dengan parameter n-1. Nah, disinilah letak rekursinya. Nah, dia memanggil fact itu sendiri. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang tanpa rekursi. Nah, yang tanpa rekursi ini sama ya tadi ya. Fact IT apa ini yang tanpa rekursi ya. Yang ada IT-nya belakang itu. Nah, sama kayak tadi kalau n-nya kurang dari 0 return 0, kalau n-nya sama dengan 0 return 1, kalau n-nya sama dengan 1 return 1. Nah, perbedaannya di sini. Dia menggunakan looping biasa ya, menggunakan looping biasa. Nah, akan lebih panjang codingnya ya, beda sama yang ini. Nih, satu baris selesai, gitu ya. Kalau menggunakan ini dia akan lebih panjang codingnya. Gitu. Jadi rekursif di sini bisa lebih mensimpelkan coding yang kita buat. Baik, selanjutnya yaitu rekursi tail. Sebuah proses rekursi dikatakan rekursi tail jika pernyataan terakhir yang akan dieksekusi berada dalam tubuh fungsi dan hasil yang kembali pada fungsi tersebut bukanlah bagian dari fungsi tersebut. Ya, saya ulangi, dikatakan rekursi tail, sebuah proses rekursi dikatakan rekursi tail jika pernyataan terakhir yang akan dieksekusi berada dalam tubuh fungsi dan hasil yang kembali pada fungsi tersebut bukanlah bagian dari fungsi itu. Nah, cirinya, ciri fungsi rekursi tail itu tidak memiliki fase balik. Jadi dia sudah cukup sampai kondisi terminal itu udah punya hasil, gitu ya, udah ada hasilnya. Nggak usah fase balik baru dapat hasil, nggak pakai gitu. Jadi satu fase awal itu aja sampai kondisi terminal dia udah dapat return-nya, value-nya sudah dapat. Pemanggilan rekursi adalah pernyataan terakhir yang dieksekusi dalam aktivitas yang sedang berlangsung, sehingga tidak ada aktivitas yang harus dikerjakan pada saat pemanggilan kembali. Gitu. Oke, nah contoh nih ya, masih sama mengenai faktorial ya. Nah, jika n-nya sama dengan 0 atau n-nya sama dengan 1, nah di situ nilainya A. Ya. Jika n-nya lebih dari 1, maka dia memanggil dirinya sendiri, yaitu n-1, NA parameternya. Ya. Lebih jelasnya ini. Oke. S4,1.
Artinya kita mau mencari itu 4 faktorial. Kita mau mencari 4 faktorial di situ ya. F4,1. N-nya 4, A-nya 1. Kemudian di situ, nah F4,1 itu sama dengan F, ya menurut rumus ini ya, Fn-1, Na. Oke, ini A-nya ya, F-1 berarti 3. 4 dikurangi 1 berarti 3, Na. Na-nya berarti N dikali A, 4 dikali 1, tadi 4. Oke. Nah, kemudian untuk F3,4 masih pakai rumus yang tadi, berarti di situ N-nya 3 ya, min 1 jadi 2. N dikali A berarti 3 dikali 4 jadi 12. Oke. Kemudian untuk selanjutnya ya, F2,12 itu berarti sama dengan F, ini N-nya dari 2 jadi 1, N dikali A berarti 2 kali 12 jadi 24. Oke. Nah, untuk F1,24, nah ini N-nya kan udah ada tuh ya, 1 ya, udah ketemu ya. Nah, ini kan sudah kondisi terminal tadi ya. Kalau N-nya 1, berarti dia A. Nah, berarti hasilnya adalah A. A-nya berapa? 24. Nah, sudah di sini sama dengan 24. Nah, di sini sudah tuh, nggak perlu fase balik lagi. Sudah ketemu hasilnya 24, rekursifnya sudah lengkap. Itu bedanya rekursi biasa sama rekursi tail. Jadi, ngubah fungsinya ya, ngubah rumusnya. Baik, ini codingnya ya, yang menggunakan tail. Kalau N-nya kurang dari 0, return 0. Kalau N-nya sama dengan 0, return 1. Kalau N-nya sama dengan 1, return A. Ya, return A ya, beda ya. Kalau yang sebelumnya itu kalau N sama dengan 1, return 1. Tapi kalau ini return A. Dan di sini parameternya ada 2, N sama A ya. A di sini nanti hasil akhirnya. Kalau N-nya udah ketemu 1, berarti ketemu tuh hasil akhirnya, return-nya A gitu kan. Nah, di sini nah fungsi rekursif tail-nya ada di sini. Vectel ya, N-1, N dikali A. Pakai rumus kita tadi ya. Udah gitu aja. Oke. Dan ini contoh fungsi rekursi tanpa batas akhir. Ini void tidak berhenti ya, ada apa ini? Fungsi ya, void tidak berhenti. Ini adalah contoh rekursi tanpa batas akhir. Ini ada printf ya, berarti kita mau mencetak ini control break untuk berhenti. Nah, ini akan muncul terus ya, tidak berhenti. Terus kita manggil tidak berhenti, berarti manggil ini sendiri ya. Nah, ini juga rekursif, berarti manggil ini terus. Jadi nggak ada batas akhirnya nih, manggil ini terus, gitu ya. Oke. Next. Ya, contoh fungsi rekursi dengan batas akhir. Oke, ini. Jadi, di sini ada parameter N ya, ada parameter N. If N kurang dari sama dengan 0, return. Nah, jika enggak, berarti dia menampilkan ini. Terus manggil dirinya sendiri. Nah, artinya dia manggil dirinya sendiri terus sampai ketemu N-nya sama dengan 0. Ya, N-nya sama dengan 0 atau kurang dari 0. Nah, ya. Kalau udah sama dengan 0, udah tuh selesai, dia berhenti. Ya. Oke, kemudian ini contoh rekursi deret Fibonacci. Sini ada satu deret Fibonacci. Kita tahu ya kalau deret Fibonacci itu rumusnya adalah misal di sini ada 1 ya, huruf pertama 1, huruf kedua 1, berarti huruf ketiganya 1 tambah 1, 2. Kemudian huruf keempatnya berarti
huruf kedua ditambah huruf ketiga, gitu ya. Kok huruf ya, angka ya, sorry. Angka kedua sama ditambah angka ketiga. Jadilah 3. Kemudian angka selanjutnya berarti 2 ditambah 3, jadilah 5, gitu kan, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau ngambil rumusnya, berarti jika n-nya kurang dari sama dengan 2, jika n-nya kurang dari sama dengan 2, maka nilainya 1. Ini ya, 1, 2. Nah, berarti nilainya 1 ya. Kalau n-nya kurang dari sama dengan 2, n-nya 1 atau n-nya 2, nilainya 1. Kemudian kalau n-nya lebih dari 2, rumusnya adalah Fn-1 ditambah Fn-2. Oke, jadi misal n ketiga ya, n-nya sama dengan 3, berarti Fn-1 ditambah Fn-2, berarti F2 ditambah F1 ya. F2-nya 1, F1-nya 1. Ya, 1 tambah 1, 2. Nah, kayak gitu ya rumusnya ya. Nah di sini ini fungsi rekursifnya ada di sini nih, ya, manggil formula itu sendiri. Gitu. Oke, selanjutnya menentukan bilangan prima. Oke, bilangan prima kita ulas dulu ya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor ya, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, gitu ya. Nah, di situ ini ya, deret bilangan prima 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Yang dia cuma punya 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti rumusnya adalah kalau I-nya sama dengan 1, atau N ya, terserah mau I atau N. Kalau I-nya sama dengan 1, nilainya 1. Nih. Nah, jika A modulus I, sisa hasil bagi ya, A modulus I sama dengan 0, nilainya 0. Nilainya 0. Jika tidak, berarti manggil fungsi itu sendiri, yaitu A, I-1. Ya. Jadi, kalau modulusnya itu sama dengan 0, berarti kan dia habis ya, habis dibagi, berarti dia returnnya 0. Kalau enggak, berarti dia, oh ya itu prima gitu ya, berarti pakai fungsi rekursif ini. A, I-1. Oke, kita contohkan dulu ya sebentar. Misal untuk I sama dengan 2 ya. Untuk I sama dengan 2. Berarti di situ dia masuk ke lainnya ya. Untuk I sama dengan 2, dia masuk ke lainnya. Nah, berarti dia manggil untuk F, A, I-1. Berarti berapa? 1 ya. I-1, 1. Nah, 2 dimodulus 1, apakah sama dengan 0? Enggak ya. Berarti dia masuk ke yang ketiga ini. Itu, masuk fungsi rekursifnya. Gitu ya. Oke. Terakhir, ini rangkuman dari pertemuan kita hari ini, yaitu rekursi adalah proses yang memanggil dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, fungsi rekursi menggantikan proses iteratif sehingga program menjadi lebih sederhana dan mudah dianalisa. Oke, seperti itu kira-kira mengenai rekursi. Ya, semoga bisa dipahami.